Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Abis Syar di sini. Apa kabarnya teman-teman? Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan juga kelapangan rezeki ya. Amin. Di kesempatan yang baik ini saya akan share review sekaligus berbagi tutorial aplikasi yang tak kasih nama aplikasi Counter versi 1 ya. Mudah-mudahan app ini bisa membantu teman-teman yang saat ini sedang menggeluti usaha di dunia perkantoran agar lebih mudah dan rapi dalam pembukuan transaksi uang masuk dan keluar untuk evaluasi perkembangan usaha teman-teman sekalian. Oh ya, saya ingatkan buat teman-teman yang belum sholat padahal waktunya sudah masuk, silakan untuk sholat terlebih dahulu agar tidak melalaikan kewajiban kita sebagai seorang muslim. Dan terima kasih buat teman-teman yang sudah memberikan kritik dan saran, baik untuk app ini atau channel ini. Semoga app-nya dan konten-konten di channel ini semakin bermanfaat untuk kita semua. Amin. Langsung saja, untuk mendapatkan app ini silahkan teman-teman klik link yang ada di deskripsi ya. Ketika teman-teman membukanya, teman-teman akan mendapati akses login seperti ini ya. Ini kurang lebih sama dengan aplikasi-aplikasi sebelumnya yang sudah saya buat ya, share di channel ini. Silahkan teman-teman cek di video ya. Di situ ada aplikasi SPP tabungan dan banyak lagi, silahkan teman-teman bisa cek di sana. Dan untuk akses loginnya kurang lebih sama. Langsung saja kita tesnya habis share, kemudian passwordnya itu admin. Kita bisa tampilkan sandi untuk memastikan apakah sudah benar atau belum. Kemudian di sini kita langsung pilih administrator ya. Kita langsung saja masuk seperti biasa. Pesan ini muncul selama belum melakukan aktivasi, klik menu aktivasi. Nah teman-teman nanti klik menu diaktifasi ya. Nah nanti ada arahan di sana dan ada kode yang teman-teman bisa gunakan untuk aktivasi. Inilah tampilannya. Di sini ada aplikasi kasir counter. Kemudian di sini ada menu. Sebenarnya secara umum itu hampir sama dengan aplikasi-aplikasi sebelumnya. Nah, di sini seperti yang sudah saya sebutkan di awal tadi, ini aktivasi kalau teman-teman ingin melakukan aktivasi. Di sini ada kode dan di sini ada status belum melakukan aktivasi. Di sini ada pesan. Kalau misalkan teman-teman ingin melakukan aktivasi, silahkan teman-teman kirim kode ini ke email atau ke nomor WA saya ya. Selanjutnya di sini ada pengaturan. Teman-teman bisa merubah logo, nama toko, nomor WA, alamat toko ya. Kemudian di sini teman-teman bisa merubah kode nota. Nah, teman-teman nanti akan melihat berubahnya di nota. Format penulisannya seperti ini. Kemudian kode urut, nanti ini kode urut untuk kode barang, silahkan teman-teman bisa sesuaikan ya. Nah, cara penulisannya seperti ini. Nah, selanjutnya di sini ada kita untuk menambah admin, baik admin administrator maupun user biasa. Jadi teman-teman bisa menambahkan di sini. Selanjutnya di sini ada pilih printer. Ini printer yang sudah diinstal di PC atau di laptop teman-teman ya. Jadi di sini sudah otomatis tampil dan kita bisa memilih printer yang ingin kita gunakan. Di sini saya akan mencobanya di Nitro PDF karena nanti hanya simulasi saja, biar teman-teman paham hasil cetak notanya seperti apa, seperti itu. Selanjutnya kita ke input barang ya. Di sini silakan teman-teman klik setelah menginputkan barang. Nah, kita dapat melihat di sini ada tampilan seperti ini ya. Jadi ada kode barang, nama barang, kemudian keterangan, ada tombol-tombol segala macamnya. Di sini ini menggunakan aplikasi sebelumnya kurang lebih sama seperti itu. Jadi tidak ya hampir tidak ada perbedaan seperti itu. Kita langsung saja misalkan di sini untuk souvenir. Kita untuk souvenir misalkan di sini kan sampai Saul 04 ya. Kita bisa rubah misalkan Saul 05 seperti ini. Kemudian nama barangnya apa? Souvenir 5 seperti ini. Kemudian harga belinya misalkan 5.000. Nah, ini akan otomatis seperti ini ya, memudahkan kita
untuk memastikan apakah yang kita inputkan itu benar-benar 5.000 atau yang lain, karena biasanya kita itu susah kalau misalkan tanpa ada titik seperti ini. Selanjutnya harganya berapa, misalkan 10.000. Nah seperti ini. Kemudian jenis produknya apa, karena di sini kita memasukkan souvenir ya, jadi kita harus mengisi dengan souvenir. Untuk jumlah ini berapa yang kita beli, misalkan jumlahnya 5 seperti ini. Kemudian kalau misalkan teman-teman status lunas, silahkan diisi di sini mitra atau suppliernya siapa. Kalau misalkan tidak ada, teman-teman bisa tambah, klik plus, nanti akan tampil seperti ini. Nah teman-teman bisa tambahkan di sini ya. Nah kemudian keterangan, kalau misalkan teman-teman ingin menambahkan keterangan, silahkan dituliskan, kalau tidak klik OK saja, klik tambah. Nah ini kita sudah berhasil melakukan penambahan souvenir ya. Kita bisa lihat di sini, ini kita sudah berhasil melakukan penambahan souvenir. Yang berikutnya kita akan mencoba di pulsa ya. Di pulsa ini jadi misalkan kita akan melakukan penambahan Indosat ya, IDS IST lah, IST, terus yang 5K 5.000, kemudian pulsa Indosat 5.000 akan seperti ini. Kemudian harga belinya berapa, misalkan 4.500, ini harga jualnya 7.000. Nah jenis produknya apa, karena di sini kita pulsa ya, maka di sini kita pilih pulsa. Kemudian jumlahnya, untuk jumlah di sini kita, karena nanti ada pengisian saldo ya, jadi kalau teman-teman nanti mengisi saldo itu bisa menambahkannya di sini itu jadi terpisah dia, karena kita nanti ada menu khusus untuk penambahan saldo, jadi kita cukup tanda strip seperti ini saja. Kemudian di sini kalau statusnya, kalau ini tidak perlu diisi, ini juga tidak perlu diisi, jadi kosongkan saja seperti ini. Kalau sudah, kita langsung kita tambahkan seperti ini. Data berhasil kita input, kita lihat ini ya. Nah jadi ini kita berhasil melakukan penambahan pulsa Indosat yang 4.500. Nah ini, nah kalau edit, teman-teman bisa lihat di sini ada edit, cancel, kita menghapusnya semua seperti ini. Kemudian hapus, delete item barang yang kita pilih. Sedangkan untuk ini hapus file, jadi seluruh data yang ada di database barang itu akan dihapus semua. Kemudian import, itu kita akan memasukkan database barang ke aplikasi ini. Kemudian export, kita akan mengeluarkan data barang keluar ya, jadi nanti teman-teman bisa lihat seperti apa hasilnya seperti itu. Nah kemudian seperti yang sudah saya sebutkan tadi, di sini ada isi saldo ya, isi saldo. Jadi teman-teman bisa menambahkan, misalkan isi saldo, kemudian isi saldonya berapa, misalkan cuma 1.000 kita mengisi saldo. Nah ini statusnya apa, statusnya lunas, ke mitra atau supplier mana, misalkan ke cetakan SP, tanggalnya berapa, karena sekarang tanggal 4, jadi kita di sini langsung otomatis menyesuaikan tanggal di hari ini ya. Tapi kalau misalkan teman-teman ingin merubahnya, silahkan teman-teman bisa rubah itu ya. Nah kalau misalkan sudah, kita klik tambah, data sukses. Nah ini akan otomatis menambah seperti ini ya, jadi 502.000 itu ya. Nah berikutnya ke input pengeluaran. Di sini ada input pengeluaran, jadi apa-apa yang sudah kita masukkan tadi ini akan tampil di sini ya. Ini kurang lebih sama fungsi-fungsinya dari tombol-tombol ini. Di sini juga ada cek utang, jadi kalau misalkan teman-teman ada utang ke siapa seperti itu kan, ke mitra atau ini, akan tampil di sini itu ya. Jadi memudahkan kita dalam
untuk mencatat utang dan segala macamnya. Kemudian kita langsung ke transaksi ya. Nah, ini tampilan dari transaksi ya. Jadi di sini ada tulisan billing transaksi, counter yang sudah kita rubah di pengaturan tadi, kemudian alamat. Di sini ada nomor nota, nama kasirnya siapa, tanggal, jam sekarang ya. Jadi saya record ini jam 6, makanya suasananya itu rame. Nah, kemudian di sini ada souvenir, menunya itu pulsa, token, tagihan, servis HP, dan bayar. Di sini ada total belanja. Nah, kita akan mencoba satu persatu dari masing-masing menu ini ya. Kita langsung ke souvenir. Nah, di sini ada souvenir. Nah, kita akan memasukkan yang tadi yang sudah kita masukkan tadi. Nah, ini akan otomatis terisi seperti ini. Tinggal kita memasukkan jumlahnya berapa. Nah, kalau misalkan teman-teman kesusahan untuk mengingat kode ininya apa, ini kan tidak ada nama barangnya ya. Jadi teman-teman misalkan lupa seperti itu, nah teman-teman bisa klik di sini yang nanti akan tampil seperti ini. Misalkan teman-teman pilih souvenir 5 seperti ini. Nah, ini akan otomatis tampil seperti ini ya. Nah, kalau sudah ketemu barang yang kita inginkan, silakan teman-teman klik 2 kali yang nanti akan otomatis masuk ke sini. Nah, kita iseng-iseng lah, karena di sini stoknya cuma 5 ya, kita iseng-iseng memasukkan 6 seperti itu. Apakah nanti masuk? Nah, ini ada informasi stok tidak cukup atau habis. Jadi akan ada informasi seperti itu. Jadi kalau misalkan di sini kita tambahkan 3, nah nanti akan otomatis masuk ke sini. Seperti itu ya. Jadi kita bisa melakukan penambahan, misalkan ini kita beli 1, nah ini akan otomatis tampil di sini. Nah, kalau sudah ini transaksi kita close-kan saja. Nah, kemudian kita ada transaksi lain. Misalkan kita akan membeli pulsa seperti itu. Membeli pulsa yang harga 20. Dan di sini kurang lebih sama seperti di souvenir tadi, 1 isi pulsa. Nah, ini langsung otomatis berkurang. Ini ya. Jadi otomatis berkurang. Kalau misalkan ada transaksi lain di sini, kita akan mengisi pulsa apa seperti itu. Nah, teman-teman bisa isikan seperti itu. Nah, selanjutnya kita di sini ada token. Nah, ini sama, jadi akan otomatis tampil seperti ini. Silahkan teman-teman masukkan di sini, dan di sini ada ID pelanggan. Pelanggannya itu sudah sering mengisi pulsa transaksi tokennya itu di tempat teman-teman bisa melakukan itu. Jadi teman-teman klik, silahkan diisi di sini. Nah, karena di sini saya sudah menyiapkan 1 ya. Nah, silahkan klik, kita langsung masukkan saja. Nah, di sini biasanya ketika teman-teman menggunakan PPUB Ampan seperti itu kan, nah teman-teman nanti dicetak menggunakan printer biasa, printer apa seperti itu kan, Canon atau Epson yang printer biasa, teman-teman bisa memasukkan kode misalkan 7. Nah, misalkan seperti ini. Nah, kalau misalkan sudah terisi seperti ini, kita ingin mencetak struknya sebagai bukti pembayarannya. Nah, silakan teman-teman klik. Nah, karena nanti ada kode ini ya. Nah, nanti akan tampilannya seperti ini ya. Tampilannya akan seperti ini. Jadi struk pembelian PLN prabayar, ini tanggal sekarang dan jam sekarang ya. Nah, ini bulan transaksi. Di sini ada ID pelanggan. Ini kode di ampernya. Ada nomornya, kemudian tarif dayanya seperti yang sudah kita masukkan tadi, biaya ADM-nya berapa, total bayarnya berapa. Di sini ada kode token. Nah, ini ya. Kemudian ada ucapan terima kasih. Di sini aja ucapan terima kasih untuk rincian. Nah, ini bisa langsung di sini kalau misalkan pengen mengecek benar nggak pembelian itu sesuai dengan yang ini, seperti itu, dengan total pembayaran ini. Nah, itu ya. Jadi struknya akan tampilannya seperti ini. Kemudian di sini ada tambah keranjang. Nah, di sini ada informasi apakah ingin melanjutkan belanja atau tidak. Nah, karena kita ada belanja yang lain, di sini kita yes kan berarti ya. Kalau teman-teman tidak,
tidak, karena tidak ada belanja di sini, teman-teman bisa no-kan saja, nanti akan keluar seperti itu. Nah, jadi kita pilih yes karena di sini ada belanja yang lain. Nah, ini akan otomatis tampil di sini ya. Kita kemudian close kan. Nah, di sini ada tagihan PLN. Nah, kurang lebih sama. Kita bisa memasukkan di sini secara manual ya, atau kalau misalkan memang sudah pelangganan kita bisa masukkan di sini. Nah, ini tagihan bulan berapa, misalkan tagihannya bulan Juni, bulan sekarang ya, tahun 2021, kita di sini bisa pilih bulan-bulannya. Karena ini bulan Juli ya, kita anggap saja tagihannya di bulan Juni, kemudian tahun 2021. Jumlah tagihannya berapa, misalkan di sini 50.000, kemudian biaya ADM itu 1.500, dan di sini akan otomatis terhitung. Nah, kita akan melihat struk pemulihan PLN-nya. Nah, ini akan tampil kurang lebih sama ya, seperti yang di awal tadi, cuman di sini tidak ada, jadi kode tokennya tidak ada, diganti dengan struk ini sebagai bukti pembayaran yang sah. Nah, untuk memastikan, nah di sini teman-teman bisa cek di sini, atau menyuruh kepada pelanggan kalau misalkan benar-benar sudah dibayar seperti itu. Nah, kalau misalkan sudah, kita bisa klik di sini sama seperti tadi, kita pilih yes karena di sini ada belanja yang lain. Nah, kita close saja. Nah, di sini ada servis, nanti saja untuk servis karena nanti di luar dari ini ya. Oke ya. Nah, di sini ada tombol rubah dan cancel. Jadi kalau misalkan teman-teman ingin merubah satu barang seperti itu, satu item barang, nah teman-teman bisa coba-coba kita klik di sini. Nah, di sini ada informasi klik 2 kali pada transaksi yang ingin dirubah. Nah, berarti kita harus klik 2 kali, klik. Nah, kita baru bisa melakukan perubahan. Nah, di sini misalkan kita rubah menjadi 2 seperti ini. Nah, ini akan otomatis ini akan berubah menjadi 2 seperti ini. Nah, di sini ada cancel. Nah, sama klik 2 kali, kemudian kita klik cancel. Nah, ini hilang. Jadi hilang ya. Dan di sini jumlahnya akan menjadi berkurang seperti itu. Nah, ini karena kita klik bayar. Nah, ini nanti akan tampil seperti ini ya. Tampil seperti ini. Misalkan memang sudah langgan apa namanya? Cantik. Nah, di sini ada nama pelanggan, nomor HP, alamat dan lain-lain. Pelanggan itu memang sudah sering beli di tempat teman-teman, silahkan saja isi seperti ini, nanti akan kita tinggal klik seperti ini. Di sini status pembayaran. Nah, biasanya kan kalau misalkan ini ada yang utang seperti itu ya, ada yang belum lunas atau bayar ya. Nah, kalau misalkan sudah lunas, silahkan teman-teman isi. Kalau belum lunas, isinya di sini DP berapa seperti itu. Kemudian misalkan 50.000 DP-nya. Nah, di sini akan otomatis terisi seperti ini. Atau kalau belum bayar, di sini dikosongkan semua. Nah, dikosongkan semua seperti ini. Nah, karena lunas kita langsung masukkan di sini, dan semuanya 0, kita cetak seterusnya ya, klik. Nah, nanti akan tampil seperti ini. Nah, di sini ada kode nota yang tadi sudah saya sebutkan tadi ya. Jadi saya sebutkan di awal tadi akan tampil di sini. Kemudian ada konter SP segala macamnya, ada tanda tangan, dan ini jumlah. Nah, selanjutnya di sini ada servis HP. Saya sertakan juga karena biasanya teman-teman kalau counter ada servis HP yang memudahkan untuk teman-teman dalam pembukanya. Teman-teman akan melihatkan dengan tampilannya seperti ini. Di sini teman-teman diharuskan untuk menginput data pelanggan servis ya. Kita dapat lihat di sini ada nama, kemudian alamat pelanggan kita yang servis, nomor HP, sampai tanggal terimanya ya. Nah, kalau teman-teman sudah mengisi, nanti akan tampil di sini seperti ini. Dan itu juga di sini ada tombol tambah, edit, cancel, dan hapus ya. Dan itu di sini
ini ada fasilitas pencarian. Nah, kalau sudah diisi dan kita sudah mantap untuk melakukan transaksi berikutnya, silahkan teman-teman klik 2 kali di sini, nanti akan tampil seperti ini ya. Nah, yang ingin diganti dari HP pelanggan kita yaitu RCD, misalkan dengan harga 50.000, kemudian harga jualnya 350, jumlahnya 1. Nah, ini status lunas. Ini kita mengambil RCD ini kalau misalkan kita ke mitra atau ke supplier. Kalau tidak ada di sini, teman-teman bisa tambahkan klik di sini, kemudian nanti akan tampil itu ya, atau kita bisa mengisikan dengan cara manual. Kemudian kalau sudah, kita klik tambah, yang nanti akan tampil seperti ini ya, yang nanti akan seperti ini bisa kita rubah, kita bisa edit dan hapus ya. Kalau sudah tidak ada, kita langsung ke pembayaran. Nah, di sini akan otomatis tampil sesuai yang kita masukkan tadi ya. Kalau transaksi lunas, langsung saja kita klik, kita cetak notanya. Ya, tampilan notanya akan seperti ini ya. Jadi di sini ada nota servis, counter, kemudian di sini ada nomor nota, kemudian ini ada data yang sesuai yang kita inputkan tadi. Kemudian ini ada kode, nama barang, harga, dan segala macamnya di sini. Dan kalau sudah, kita closekan saja. Tombol terakhir kunci app ya. Nah, kunci app. Jadi kalau misalkan teman-teman meninggalkan laptop atau PC di kasir, jadi teman-teman bisa kunci agar tidak mudah untuk mengaksesnya, seperti itu. Mungkin ini mudah-mudahan bisa dipahami. Kalau ada yang kurang jelas atau ingin memberikan kritik dan saran, silahkan tulis di kolom komentar. Untuk mendukung channel ini yang apa adanya, silahkan tekan tombol like, share, dan jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol loncengnya agar mendapatkan notifikasi video yang terbaru. Insya Allah kita akan berjumpa di video berikutnya yang insya Allah tentu bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.